Langsung saja masuk pada bagian A dalam makalah pengertian jinayah atau jarmiyah. Kata jinayah berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Kata jinayah adalah merupakan kata asal dan kata kerjanya adalah janah yang berarti berbuat dosa atau berbuat jahat. Orang yang melakukan kejahatan disebut jani apabila si pelaku adalah laki-laki. Sedangkan untuk perempuan disebut janiyah, sehingga secara bahasa jinayah berarti sebutan untuk suatu perbuatan buruk, kejahatan yang dilakukan seseorang dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah fikih disebutkan jinayah adalah sebutan untuk perbuatan yang diharamkan menurut hukum syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Dalam fikih jinayah terdapat dua istilah, yaitu jinayah dan jarmiyah. Namun kedua istilah tersebut secara teologis mempunyai arti dan arah yang sama. Unsur atau rukun jinayah adalah meliputi tiga hal, yaitu adanya nas, adanya perbuatan yang membentuk jinayat, adanya pelaku dan yang ketiga adanya pelaku kejahatan. Adanya nas yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukumannya. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal. Yang kedua, adanya perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Dikenal juga dengan istilah unsur material. Dan yang terakhir, yang ketiga, adanya pelaku kejahatan. Orang yang dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga dapat dituntut atas perbuatan yang dilakukan. Ini dikenal dengan istilah unsur. Baik, kami akan melanjutkan pembahasan terkait tentang macam-macam jarimah. Nah, di dalam makalah kami terdapat 3 jenis macam-macam jarimah itu sendiri. Nah, yang pertama itu jarimah hudud. Nah, jarimah hudud ini merupakan tindak pidana yang paling serius ya yang paling serius dan berat dalam hukuman pidana Islam. Nah, tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik ya. Nah, adapun ciri khas dari jarimah hudud ini adalah hukumannya tertentu dan terbatas. Nah, jenis dari jarimah hudud ini ada 7, yakni yang pertama jarimah zina, yang kedua jarimah qadzaf atau menuduh berzina, dan ketiga jarimah syurb al-khamr, kemudian yang keempat jarimah pencurian, yang kelima jarimah hirabah, yang keenam jarimah riddah atau perampokan, dan yang terakhir jarimah pemberontakan atau al-baghyu. Nah, kemudian jarimah yang kedua yaitu jarimah qisas atau diat dan diat. Tindak pidana qisas dan diat ini adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas ya atau diat. Nah, keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara. Nah, ciri khas dari jarimah qisas dan diat ini ada 2, yakni pembunuhan dan penganiayaan. Namun diperluas menjadi 5, yakni yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan menyerupai sengaja, yang ketiga pembunuhan karena kesalahan, yang keempat penganiayaan dengan sengaja, dan yang terakhir penganiayaan tidak disengaja. Nah, yang terakhir yaitu jarimah ta'zir. Nah, perlu kita ketahui apa itu ta'zir. Ta'zir secara bahasa yakni menolak atau mencegah. Jarimah ta'zir ini secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Nah, dalam hukum Islam yakni jarimah ta'zir ini adalah jarimah yang bersifat mendidik dan tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarah atau diat. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya sini ada 4. Yang pertama untuk preventif, yaitu pencegahan ditujukan bagi orang lain yang belum mampu melakukan jarimah. Kemudian yang kedua represif, yaitu membuat pelaku jera, dimaksudkan agar pelaku
dimaksudkan untuk pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan jarimah di lain hari. Yang ketiga, kuratif atau islah, takzir, mampu membawa perbaikan pelaku terpidana di kemudian hari. Dan yang terakhir, edukatif, pendidikan diharapkan dapat mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik ke depannya. Nah, itu penjelasan dari saya. Insya Allah akan dilanjutkan oleh saudari Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan yang ketiga yaitu hukuman. Dalam fikih jinayah, hukuman dikenal dengan istilah al-uqubah yang bermakna akibat perbuatan, dan al-jaza yang artinya balasan. Menurut istilah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara. Allah telah memberikan penjelasan dalam penyelamatan manusia dan menghindarkan ancaman dari perbuatan kejahatan. Dalam Quran surah Shad ayat 26, Allah berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan atas perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Nah, penetapan perbuatan-perbuatan jinayat dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam pelaksanaan hukum dapat dijelaskan tujuannya. Yang pertama itu untuk memelihara masyarakat. Di sini kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada keinginan perseorangan, meskipun pelaku kejahatan merupakan anggota dari masyarakat. Nah, yang kedua yaitu sebagai upaya pencegahan. Nah, bagi pelaku kejahatan akan mendapatkan balasan, dan diharapkan ia akan jerah dan orang lain tidak akan meniru perbuatannya. Dan yang ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pada hakikatnya memberikan pendidikan agar menjadi bagian dari anggota masyarakat yang ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi tujuan utama dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam yaitu bertujuan untuk pencegahan, pengajaran, serta pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.